bilang kayak menyawan dah nggak ada. Biasa perjalanannya. Tuh, lihat di belakang tuh. Bisa ke motor? Motor tak bisa. Jalan nanjak men, dermaga. Nyandu ya. Anti mainstream. Ini rute dakwah paling ekstrim yang pernah saya tahu, yang pernah saya jalani ini. Insya Allah dari gunung turun ke lembah, sekarang nyebrang sungai lagi. Salah satu sungai paling deras ini. Kita 200 meter kita nyebrang ya. Lebih 200 meter ya. Ini ekstrim ini. Kita yang pikirin tadi, ini mobil bisa naik nggak gitu? Ini mobilnya bisa naik nggak? Luar biasa, ternyata sopir kita bisa diandalkan, driver kita bisa diandalkan, insya Allah. Kita lanjut sekitar nyebrang di sungai ini sekitar 10-15 menit, dan insya Allah malam kita langsung acara pengajian malam ini, lanjut besok siang dan seterusnya. Ya, bagian kita sehat dan tetap ikhlas dan terima kasih. Habis itu nyebrang ya. Nyebrang gimana? Dari penyeberangan feri, penyeberangi Sungai Tayan, kita lanjut lagi sekitar 20-30 menit lagi perjalanan. Alhamdulillah dari pagi kita berangkat jam 9. Dari pagi kita berangkat jam 9. Jam 5 pagi kita berangkat. Nanti sekitar jam 4 kita sampai. Berarti sekitar kurang lebih 7 jam perjalanan. Inilah nikmatnya dakwah. Ya, ini nikmatnya dakwah di jalan Allah. Doakan saya selalu ikhlas di jalan Allah. Ya, semangat perjuangan didasari oleh rasa cinta kepada agama, rasa cinta kepada perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga karena perjuangan hampir nggak bisa nafas. Perjuangan para salafun salih, pendahulu kita yang salih, bagaimana Rasulullah berjuang dari Madinah menuju Tabuk yang jaraknya kurang lebih antara 650 sampai 700 km perjuangan beliau. Dibandingkan dengan perjalanan saya hari ini, tidak ada apa-apanya. Sangat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjalanan jauh Rasulullah. Ini sangat-sangat tidak ada apa-apa. Tapi setidaknya apa yang saya lakukan dengan para sahabat dan para jamaah sudah mengikhtiarkan diri untuk menginfakkan hidup, menginfakkan harta, menginfakkan hidup, menginfakkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan menginfakkan waktu, karena tentu saya harus meninggalkan anak, istri dan keluarga demi satu cita-cita.
mensyiarkan agama Allah. Doanya selalu. Assalamualaikum. Itu mobilnya, Pak? Ini mobil kita. Ya Allah. Posisinya. Terus Alhamdulillah. Bisa naik juga. Alhamdulillah. Driver kita mantap. Takbir. Karena gula waktu. Ya, alhamdulillah. Dengan dua ke ini alia ya. Oh. Bukan desa tu dalam desa tu. Rajirangan tu. Ni kata akan Bahaya apa tidak? Maka kenapa beliau ini tidak keluar dari daerah itu? Karena untuk memastikan bahwa umatnya itu harus baik-baik saja. Itu tugas paling pokok. Saya ingat cerita guru saya, yang disebut waliullah itu bukan beliau-beliau yang sudah wafat yang tiap tahun kita ziarah. Seorang wali sebenarnya adalah guru yang mengajarkan kita kenal kepada Allah. Itu wali yang sebenarnya. Kadang-kala kita lupa datang ziarah ke makam A, B, C dan seterusnya. Tapi kita lupa kepada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Ya tentu pertama orang tua kita yang melahirkan dan membesarkan kita. Tapi orang tua kita yang kedua adalah guru kita yang mengenalkan kita kepada Allah. Itu paling penting. Jadi saya katakan tadi, kita punya tangga untuk mencapai apa yang kita maksud. Mesti ada tangga pertama. Dan tangga pertama kita yang guru kita yang ngajarin alif, ba, ta, ta, jim, yang ngajarin nawaitul wudu, yang ngajarin usolli. Itu guru kita yang sebenarnya. Saya di pesantren besar seperti apapun, saya sampaikan itu. Saya bukan mengecilkan peran ulama-ulama besar, tetapi jangan sampai karena kita begitu mengagungkan peran ulama-ulama yang besar, sampai kita lupa guru kita sesungguhnya yang kenalin kita sama Allah. Lalu untuk ukuran kita ya Ustadz Birrul, yang menata kita dari kecil, yang nuntun tangan kita, jangan sampai kepleset, jangan sampai jatuh. Jawa ini wonten nggih Pak? Ada Jawa? Oh, jenengan. Jawa ini pun? Oh, Jogja. Indonesia. Alhamdulillah Indonesia sampai hari ini kan masih dalam tanda kutip umat Islam itu masih tetap kuat di dalam mempertahankan akidahnya. Makanya serangannya kan luar biasa dari berbagai macam, mulai dari masalah ekonomi, masalah politik, apalagi kemudian masalah apa yang kita sebut sebagai keyakinan. Berbagai macam cara ini kan bagaimana caranya umat Islam di Indonesia ini pecah. Nah, karena sesuai yang dikhawatirkan itu kan patokannya hanya ini. Sampai kapanpun kita tidak bahagia. Sampai kapanpun kita tidak bahagia. Sebab kata Nabi bahwa kekayaan sebenarnya itu adalah kekayaan. Bahwa yang paling mahal itu kata Nabi adalah ghinaun nafsi, kaya hati. Kenapa saya senang itu? Kalau teman-teman bilang Ustadz Zain itu kenapa banyakkan ceramah-ceramahnya di kampung? Saya jawab, karena saya orang kampungan. Jadi saya lebih cocok di kampung. Kenapa saya katakan saya lebih cocok di kampung? Suasana kebatinannya bagi saya lebih menenangkan. Kita sore-sore jam 4, jam 5 sudah siap-siap mau ke masjid. Ketambungan tangga masjid ya. Saya sangat berterima kasih karena Ustadz Birrul sudah mau tinggal di sini. Itu sudah luar biasa bagi saya. Ustadz muda yang punya masa depan cerah dibilang, tapi mau di sini. Kok pikir-pikir Pontianak juga kan tak jauh sini, Pak. Rasa panas kami ini. Bukan kepala yang panas, bawah pula yang panas. Saya kata dengan sopir, masih jauh. Mana saya tahu, Pak?
Saya kan kurang banyak. Terasa. Hah? Sejak bermajelis ini terasa. Itulah. Jarang pulang. Betul. Jarang pulang. Lebaran tak pulang. Lah kan antum dah cerita, tak pernah balik. Wah, ini bukan Bang Toyi, Bang Madonna aja. Itulah. Kalau kadang-kadang adiknya nanya, yang di pondok terutama. Iya. Kenapa tak ada berita katanya? Itulah, itu tadi. Sebenarnya di luaran sana mungkin banyak yang bisa dikerjakan oleh Ustadz Birul. Tapi Ustadz Birul kan bimbang. Saya sudah tenang, bukan sudah enak ya, sudah tenang di tengah masyarakat. Kalau kata enak itu kan pasti materi, Pak. Pasti materi yang itu. Itu kata enak. Tapi tenang kan bukan materi. Justru kadang-kala materi itu membuat kita susah. Maka salah satu cara Ustadz Birul itu kan mencari hiburan. Ya kan. Dulu burung ya Ustadz. Kok udah nggak main burung lagi Ustadz? Oh tinggal satu. Kalau saya malah nggak telaten Pak. Saya kaget barusan. Apa udah ganti profesi dari Ustadz jadi dagang ikan ya? Nggak mudah dan nggak gampang Pak. Karena saya merasakan itu. Saya juga sama profesinya sama Ustadz Birul. Sebenarnya kalau orang bilang bahwa menjadi ustadz, menjadi kiai itu profesi itu kurang tepat. Karena itu bukan pekerjaan. Menjadi ustadz di tengah umat itu bukan pekerjaan, bukan profesi, tapi lebih kepada panggilan hati. Berarti Ustadz Birul ada sebuah kegelisahan di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, kenapa umat, kenapa masyarakat saya, kenapa jamaah saya. Maka sampai beliau meninggalkan kemapanan di kota sana. Saya tahu persis Pak. Karena nenek datuk saya itu tetangga sama datuk beliau, Senten Tengah. Mantan lurah paling lama datuk beliau nih. Tak bisa dipecat. Lurah 26 tahun. Hampir sedikit lagi Soeharto dah. Datuk beliau lah. Kalau datuk buyutnya malah salah satu penggagas berdirinya kota Praja Siantan ya. Turun ke datuknya jadi kades sampai 26 tahun. Nah untungnya beliau ke sini kok tak ada, ya bisa jadi lurah juga kali ini. Pernah dites 2000 berapa tuh? 2004 kan? 2013 suruh PLT kemarin. Nggak mau. Di mana? Di sini. PLT desa. PLT desa udah diizin sampai ke dinas. Cuman saya nolak. Duitnya kecil kali. Takut banyak milih. Oh gitu ya. Cel. Kepala sekolahnya udah tahu. Hah? Kepala sekolah. Oh kepala sekolah. Bukan tujuan kepala sekolah. Iya betul. 2011 kalau saya kerja udah 4A. Tapi tetap di 3A. Semua pangkat enggak saya undang, enggak saya urus. Ya. Karena kalau udah pangkat lebih, karir pasti naik. Kapan saya duduk? Betul. Kalau udah pangkat kecil, coba ini masih enak, masih ada motor. Kalau saya dulu masuk pribadi tuh Pak, nggak ada sama sepeda pun nggak ada. Iya, kemarin mana sedap aja jalan kaki. Ngajar tuh ya? Iya, kemarin mana tunggal saya dulu pertamanya tahun 84. Kalau zaman itu kita ketemu Pak Kiai. Saya tunggu Pak Kiai di tikungan. Sliding. Iya nih Pak Kiai ini. Center berarti itu ya. Udah 4, sambung lagi. Masa jadi 6 ya? Center, pakai baterai. Baterai sambung apa yang 6? Hitung-hitung ini ada apa kan bisa disenjata. Tahun 70-80 ya? 84. 84 ya? Masuk Sarap dulu lagi 84. Dari Siantan masuk ke hutan. Jangan kan motor sepeda nggak ada masih. Makanya saya dengar beliau ini kan hilang nih dari Siantan nih. Nanya sama kawan-kawan, mana Ustaz Junaid? Tuh, mana tuh? Ujung Negara kata. Nama gak Kubu Padi sebelahnya landak dah kata dia kan. Beliau ketemu gadis sana pula. Hilang.
menganggap apalagi sekarang ada undang-undang tentang perlindungan anak dan seterusnya. Di dunia pendidikan pun tidak luput dari itu. Asal guru nyentil sikit tak kena undang-undang. Kok sempat undang-undang ini diterapkan zaman gitu dulu, habis semua guru itu. Alang-alang guru gitu bukan bagi lidi, otan segak dipakai. Orang kampung saya bilang otan segak ada ke Pak? Ada. Wih, itu 1 minggu tak habis tuh Pak. Saya balik ke rumah ditambangan Abah, cantik, kata Abah kan. Abah saya tidak marah, tapi justru Abah berharap bahwa pukulan guru saya itu mengandung doa. Karena bukan dengan kebencian. Ya kan? Kalau misalnya Mas Haji ini kesal sama malah makanya guru saya ini gitu kan, itu masih mending. Dulu ada seorang ulama yang kita ikuti sampai hari ini, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala punya guru namanya Imam Malik. Bukan waktu proses belajar yang panjang kepada Imam Malik itu yang luar biasa. Waktu Imam Syafi'i mau berguru kepada Imam Malik itu 3 hari 3 malam berdiri di depan pintu rumah gurunya, hanya minta izin untuk jadi murid. Kok macam gitu, 1 jam ditengok tak ada guru, jambuknya habis pula. Jambuk guru yang habis. Beliau 3 hari 3 malam berani menunggu Imam Malik hanya untuk mendapatkan izin berguru kepada beliau. Kenapa? Bahwa proses mencari ilmu itu sulit. Maka ulama-ulama terdahulu itu menyampaikan syair yang sederhana, ra'aitul ilma sahibul karim walau kana abahu li'ab. Bahwa ilmu itu pasti memuliakan manusia walaupun dia lahir dari manusia biasa. Orang yang lahir dari anak petani, lahir dari seorang nelayan sekalipun, dari orang kebanyakan sekalipun, dia akan mulia karena apa? Karena ilmunya. Jadi anak-anak kita harus kita persiapkan untuk menjadi manusia yang berilmu dan bermartabat. Nggak usah sedih, anak saya lama betul paham ngaji, biarlah itu proses. Karena anak tidak semua memiliki kemampuan sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang harus sabar bukan cuma anaknya, tapi mak bapak di rumah. Dulu saya ingat kawan satu pesantren 8 tahun tuh Pak, rekor itu. 8 tahun tidak bisa ngaji Pak. Maka sampai sekarang dikenal dengan Ustadz Hak. Ngaji itu alif ba ta ta jim hak. Sampai hak. 8 tahun Pak. Ganti guru pembimbing ganti ini tidak mempan. Kalau memang Allah masih belum kasih. Satu angkatan dengan saya, tapi adik kelas. Saya sudah di A'la, di Aliyah, dia masih ibtidah, MP itu. Ngaji alif tuh Kiai, alif ba ta sa jim hak. Hak terus. Asal diulang lupa lagi. Tak lebih dari itu. Jadi akhirnya suatu hari orang tuanya datang setelah masuk tahun ke-8. Orang tuanya tidak kalah sabarnya. Bukan dia nak ngambil anaknya dari pondok karena tak bisa ngaji, kan? Malah dia mengikhlaskan anaknya untuk hidup di pesantren. Sampai dilema Mesir, kalau memang Allah berkehendak apapun bisa terjadi. Saking ikhlasnya orang tua. Saya dengar langsung kepada guru saya. Tak terasa menetes saya mati saya di pojok. Ya Allah, 8 tahun ini santri ini sampai dijuluki Ustadz Hak sama anak, sama kawan-kawan. Setelah selang berapa tahun saya keluar dan dia belum keluar. Setelah saya pulang dari Jawa Barat, saya dengar dia udah jadi ustadz di kampung. Padahal waktu ngaji itu alif ba ta sa jim hak. Dalam hati saya pilih dia belajar nih. Balik kampung jadi ustadz. Saya tanya dengan kawan seangkatan dia, mana Saiful? Saiful Hak kan Kiai? Iya. Ngajar di kampung gitu. Ngajar apa? Ngajar ngaji. Betul sikit dulu kan sampai hak. Itulah. Tak tahu bila dia belajar atau katanya. Itulah barokah dari guru. Saking dia ikhlas pada gurunya. Jadi kerjaannya dulu dia nih dari pagi itu mutar-mutar di dapur. Ya mutar di dapur. Biar disuruh sama nyai. Suruh beli inilah, suruh beli itulah. Jadi sampai besar berkumis tuh, kerjaan dia itu cuma nenteng bawangnya. Bawang sayur dari pasar tuh, pasar pul. Iya nyai, bertahun-tahun kerjaan dia cuma bawa belanjaannya itu. Tak ada sedikit pun keluh kesah anaknya. Sampai saya malu dalam hati Allah. Masih ada ke manusia yang seperti ini zaman ini.
Ini barang langka ya Allah. Ini barang langka. 8 tahun lebih ngaji, hitungannya mungkin 12 tahun. Saya jadi kiai. Hitungan saya ya Allah, hitung-hitungan ya Allah. Kalau untuk ukuran saya ini bakal tak mungkin. Tapi ternyata dia ikhlas dengan seperti itu, yang pun lebih ikhlas rupanya. Jadi kita belajar, anak harus ikhlas. Kita pun sebagai wali, murid harus lebih ikhlas terhadap perlakuan guru, selagi itu kan memang tidak merusak. Saya yakin dan percaya itu. Mudah-mudahan Ustadz Birul bisa lebih ikhlas, lebih sabar di tempat ini. Dan saya percaya itu. Saya lebih percaya itu. Dan insya Allah masyarakat sini luar biasa guyupnya. Ini kita kondisi. Santrinya di depan, walinya di belakang. Ya mujammal waqiba qala adru alaina bilbaniyat Allahu ala Muhammad Bapak kalau dibiarkan ini berbahaya untuk mata Bapak. Jadi Bapak tidak boleh makan yang berlemak. Wah. Tidak boleh makan yang berminyak. Seperti apa dok? Seperti minyak goreng sama kompor. Tak boleh dimakan. Abi. Tunggu nak ya. Sallallahu alaihi wasallam.
Makan dagang aja. Jual sayur, jual sayur. Let's go. Itu agak jauh sikit. Ramah di Lubuk sana tu. InsyaAllah baru nyampe gitu nih. Lokasi yuk. Pakai motor. Siap. Oke. Kita jaga lokasi dulu. Bisa apa gitu Jong? Ya ada. Oh iya, tadi bilang mantau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang belakang je ya. Ya Nabi salam alaika salawatullah alaika wa beliau kita mengenal bagaimana cara bertakwa, garis bawah paling dasar, mengenal bagaimana caranya menyembahnya, mengagunginya, dan bersyukur kepadanya dengan arti dasar menerima wahyu sholat 5 waktu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح. Di hari kiamat nanti, kata Allah, di saat seluruh makhluk Allah dibangkitkan, mulai dari kanjeng Nabi Allah Adam alaihi salam sampai makhluk yang terakhir, seluruh malaikat-malaikat Allah berbaris di hadapan Gusti Allah. La yatakallamuna, tidak ada yang bicara di hadapan Allah pada hari itu. Nabi Adam tidak berbicara karena malu kepada Allah. Jembatan Boyan, Kuala Boyan. Penjelajahan
Desa Kuala Boyan. Jabatan beliau sukses. Kita tetap saling menjaga kebersamaan di antara kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya di tali agama Allah, wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan. Dan lebih banyak, kalau bicara lebih banyak mana kebaikan, saya yakin saya lebih banyak buruk. Tapi saya percaya ampunan Allah. Saya percaya ampunan Allah. Karena Allah tidak mungkin menciptakan kita hanya untuk disiksa. Allah menciptakan kita dengan segala kebaikan. Tapi itu tadi catatannya, jangan diulang. Kok ya jangan diulang? Ojo balik mana? Gimana nih? Video biasa, Pak? Ya? Video biasa. Agak sulap. Satu hati ya. Satu hati. Ngantuk. Bikin ada tu, dia pernah ada sudah tu. Kira dia tu. Karena kecil jenis sembarangan. Keluar yang aku. Paham tak, Pak? Tak usah lah. Biar jalan. Lewat aja lah. Lewat lalu lah. Lalu. Tidak tiba. Nah, barusan kita naik dari motor penyeberangan. Malam ini kita di mana nih? Di daerah Meliau ya. Selesai jadwal 3 tempat Sabtu, Minggu, Senin, malam Selasa. Sekarang sudah jam 12 kurang sedikit. Nanti kita lanjut ke arah Pontianak sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan. Itu panitia teman-teman tuh. Panitia sama Kentung. luar biasa. Oh, cuma nama kado. Aku gigi remaya. Orang cuma kado. Mau yang tahu ada terus lagi. Kalau dia kan kentung aja lah. Belum sama. Ke saya tengok cakap beliau itu penuh edukasi. Tapi sebelum saya tutup saya lupa beliau ini aku nyanyi gitu malah. Nyanyi sebelah. Ini pesan dulu. Lagu paling cantik lagu beliau tuh lagu Batak. Hati aku. Nah, lagu Batak judulnya itu Simangungsong. Ada lagu Simangungsong. Jaga minta maaf banyak orang. Amin.